Hari Sabat atau yang biasa kita sebut dengan hari Sabtu, di mana pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel dilarang untuk melakukan aktivitas apapun, kecuali untuk beribadah, berzikir, atau mempelajari isi Alkitab. Dikisahkan pada suatu masa, ada seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Syam. Dia selalu mengisi hari Sabatnya untuk mempelajari isi di dalam kitab Taurat. Ketika pendeta tersebut sedang menyusun sebuah materi yang akan disampaikan pada khutbahnya, lalu beliau menemukan dalam kitab Taurat tersebut sebuah ayat yang menceritakan tentang sifat dan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang diramalkan akan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penutup para nabi dan rasul. Seketika itu dia pun langsung memotong satu lembaran halaman tersebut. Kemudian di halaman yang lain pula juga diceritakan lagi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 4 halaman. Dia pun memotongnya lagi dan membakar keempat halaman tersebut. Pada saat itu memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus oleh Allah dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu ada beberapa orang pemuka agama dan pendeta Yahudi yang melakukan indoktrinasi kepada para jamaahnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendusta. Jika kalian menemukan di dalam kitab Taurat yang menceritakan tentang sifat-sifat Muhammad, maka mereka harus segera memotong dan membakar halaman-halaman tersebut, karena itu merupakan salah satu ayat tambahan di dalam Taurat yang tidak benar. Adapun pendeta Yahudi yang dari negeri Syam tersebut merupakan salah satu anggota jamaah sekte ini juga. Lalu pada hari Sabtu berikutnya, ia pun kembali lagi mengisi kajian seperti biasanya. Kemudian ia pun menemukan lagi sebanyak 8 halaman yang menceritakan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah ia lakukan sebelumnya, ia pun langsung memotong ke-8 halaman tersebut dan membakarnya. Kemudian masuk ke minggu berikutnya lagi. Ia pun seperti biasanya yang selalu mempelajari isi kitab Taurat, dan lagi-lagi ia pun menemukan hal yang sama seperti mana yang sudah terjadi. Bahkan kali ini ia menemukan lagi sebanyak 12 halaman yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, dan ditambah lagi dengan beberapa orang sahabat Nabi Muhammad. Tapi pada kali ini ia pun tidak langsung memotong halaman tersebut seperti mana biasanya ia lakukan. Lalu ia pun berfikir sejenak sambil berkata dalam hatinya, jika aku selalu memotong halaman yang seperti ini, bisa-bisa kitab Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad. Tentunya kita tidak tahu pasti apakah kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggiring pendeta Yahudi itu kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong akan muncul secara ajaib mukjizat pada halaman lainnya. Lebih banyak dan lebih lengkap menceritakan tentang keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu sebanyak 3 kali berturut-turut, akhirnya muncullah rasa penasaran dan keingin tahunya yang besar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan 3 kali kajiannya tersebut, seakan-akan sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad telah melekat di kepalanya, dan seperti sudah mengenal Nabi Muhammad dengan akrab. Lalu pendeta Yahudi itu pun datang menjumpai kawan-kawannya dan bertanya siapakah Muhammad ini. Kemudian salah seorang di antara kawannya berkata, Muhammad itu adalah seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah. Lebih baik engkau tidak perlu mencari tahu tentang Muhammad, apalagi sampai pergi menjumpai Muhammad. Akan tetapi pendeta Yahudi ini sudah semakin yakin tentang sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad ini. Tampaknya ia tidak mudah begitu saja dipengaruhi oleh teman-temannya, seakan-akan sudah ada rasa cinta dan kerinduan kepada sosok Muhammad yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan yang tidak akan bisa hilang, kecuali bertemu langsung dengan sosok Muhammad yang selalu muncul dalam pikirannya tersebut. Kemudian ia pun mengatakan dengan tegas kepada teman-temannya, demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangi keinginanku untuk berjumpa dengan Muhammad. Dengan tekad yang begitu kuat, sehingga teman-temannya pun tidak mampu lagi untuk menghalanginya berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Akhirnya pendeta Yahudi itu pun mempersiapkan kendaraan dan perbekalannya, dan langsung memacunya mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi.
beberapa hari perjalanan siang dan malam. Ia pun terus berjalan, hingga akhirnya ia memasuki gerbang kota Madinah. Sesampainya di sana, pendeta Yahudi tersebut langsung bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi, karena Salman Al-Farisi berwajah tampan dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat. Lalu pendeta Yahudi itu pun langsung bertanya, "Apakah engkau yang bernama Muhammad?" Akan tetapi Salman Al-Farisi tidak langsung menjawab pertanyaan pendeta Yahudi itu. Bahkan segera saja ia menangis mendapatkan pertanyaan tersebut, sehingga membuat lelaki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman Al-Farisi pun berkata, "Saya adalah pesuruhnya." Pada hari pendeta itu datang ke Madinah. Sudah masuk hari yang ketiga Nabi Muhammad SAW wafat, dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya. Sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman Al-Farisi menangis. Lalu pendeta Yahudi itu bertanya lagi, "Di manakah Muhammad?" Seketika itu Salman Al-Farisi langsung berfikir cepat. Kalau ia berkata yang sebenarnya, bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang. Tetapi kalau ia berkata Nabi Muhammad masih hidup, maka ia sudah berbohong. Lalu Salman pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Kemudian Salman Al-Farisi pun membawa pendeta Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih ketika tiba di pintu masjid. Pendeta Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamualaikum ya Muhammad." Ia mengira Nabi Muhammad SAW ada di antara kumpulan para sahabat tersebut. Tetapi sekali lagi ia melihat reaksi yang sangat mengherankan beberapa orang pecah tangisnya. Beberapa orang lainnya makin sesungguhkan dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika pendeta Yahudi itu pun berteriak penuh kesedihan, "Betapa sedih hatiku, betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku. Andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya. Andai saja dalam membaca Taurat dan mengkaji Taurat aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat Taurat tersebut, tentu saja keadaanku tidak akan sesedih ini." Pendeta Yahudi itu menangis terseduh tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Seakan teringat sesuatu, tiba-tiba saja ia berkata, "Apakah Ali berada di sini sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifatnya kepadaku?" Ada kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada pendeta Yahudi tersebut, "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan kepadaku ciri-ciri beliau." Ali bin Abi Thalib pun berkata, "Rasulullah SAW itu tidak tinggi dan tidak pendek kepalanya, bulat dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Dadanya berbulu telapak, tangannya berisi telapak kakinya, cekung lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda khatamun nubuwah." "Engkau benar, wahai Ali," kata pendeta Yahudi tersebut, "seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya?" Masih, kata Ali. Kemudian ia meminta tolong kepada Salman untuk mengambil jubah Rasulullah SAW yang disimpan Fatimah Az-Zahra istrinya dan putri kesayangan Rasulullah SAW. Salman pun segera pergi menuju tempat kediaman Fatimah. Di depan pintu rumahnya, ia mendengar tangisan Hasan dan Husain, cucu tercintanya Rasulullah SAW. Sambil mengetuk pintu, Salman berkata, "Wahai tempat kebanggaan para nabi, wahai tempat hiasan para wali, siapakah yang mengetuk pintu orang yatim Fatimah?" Menyahutnya dari dalam, "Saya Salman," kata Salman. Kemudian ia pun menyebutkan maksud kedatangannya sesuai yang dipesankan oleh Ali. "Siapakah yang akan memakai jubah ayahku?" kata Fatimah sambil menangis. Salman menceritakan peristiwa berkaitan dengan lelaki Yahudi tersebut.
Lalu Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma dan menyerahkannya kepada Salman. Kemudian Salman pun langsung membawakan jubah Rasulullah ke masjid. Setelah menerima jubah tersebut dari Salman, Ali pun menciumnya diiringi haru dan tangis hingga sembab matanya. Jubah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut beredar dari satu sahabat ke sahabat yang lainnya yang hadir. Mereka menciumnya dan banyak yang menangis karena haru dan rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terakhir jatuh ke tangan pendeta Yahudi tersebut. Pendeta Yahudi ini mencium dan mendekap erat jubah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, betapa harumnya jubah ini. Dengan tetap mendekap jubah tersebut, pendeta Yahudi ini mendekat ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Esa Tunggal dan tempat bergantung. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasul-Mu dan Kekasih-Mu. Saya membenarkan segala apa yang Ia ajarkan, wahai Allah. Jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Tidak lama kemudian pendeta Yahudi tersebut terkulai jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi yang telah menjadi Muslim tersebut dan memakamkannya di Baqi. Pendeta Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam keislamannya tersebut belum satupun salat atau kefarduan lain yang dilakukannya. Tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuatnya pantas kalau ia dimakamkan di Baqi disandingkan dengan para sahabat beliau lainnya. Wallahu a'lam bisawab.